Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gen Z di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi dengan obrolan secangkir kopi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Sekarang saya sedang berada di Kabupaten Indramayu nih, Gen Z. Nah, di sebelah saya sudah hadir Bapak Ahmad Zainal Fudoli selaku koordinator penyuluh dari BPP Bangun 2. Selamat pagi, Pak Fudoli. Ini panggilnya Pak Fudoli ya, Pak? Iya. Nah, Pak Fudoli, kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak tentang program pertanian modern dan pengaruh dari penyuluh pertanian Pak di sini terhadap program pertanian modern di Kabupaten Indramayu ya Pak ya. Nah, Gen Z penasaran dong obrolan kita akan seperti apa? Tonton sampai habis ya videonya. Pak Fudoli, Indramayu tuh memang cuacanya sesendu ini tiap harinya atau panas atau gimana sih Pak? Setiap harinya kalau lagi musim kemarau gini ya panas ya. Cuman di minggu-minggu terakhir ini minggu kemarin ada hujan dan sekarang agak mendung sedikit. Agak mendung mungkin karena sudah datang ke Indramayu kali Pak. Iya bisa jadi agak adem sedikit. Jadi agak adem di Indramayu ya. Iya. Jadi ngomong-ngomong nih kan Kementerian Pertanian sekarang khususnya BPPSDMP kan sedang menggalakkan program pertanian modern nih. Kebetulan saya lewat nih tadi ada posko pertanian modern tuh. Nah, kalau boleh tahu nih Gen Z kayaknya belum banyak yang tahu sebenarnya program pertanian modern khususnya di Indramayu itu seperti apa perjalanannya Pak Fudoli? Pada awalnya kita dikunjungin dari tim dari Kementerian Pertanian bahwa di wilayah Kecamatan Bangun 2 ini termasuk ke dalam wilayah pertanian modern. Karena wilayah pertanian modern itu mencakupnya minimal luasan 10.000 hektar. Oh, itu ada minimalnya? Iya. Berarti kalau misalnya belum 10.000 nggak boleh? Nggak bisa gitu? Kurang tahu kalau minimalnya 10.000 hektar dan itu termasuk ada di 5 desa di Kecamatan Bangun 2 yang termasuk ke dalam wilayah itu. Oh gitu. Nah, sekarang nih Gen Z, hari ini, tepat hari ini, sekarang tanggal berapa ya Pak Fudoli? 3 Oktober ya? 3 Oktober 2024, kita itu akan ada peresmian koperasi di sini sebagai hasil perwujudan dari program pertanian modern ya Pak Fudoli. Nah, kalau boleh tahu di spill nih nama koperasinya ini nanti apa Pak Fudoli? Nama koperasinya yang sudah disepakati yaitu Sri Unggul Sejahtera. Sri Unggul Sejahtera. Kenapa memilih nama Sri Unggul Sejahtera? Jadi program pertanian modern ini yaitu bergeraknya di dalam tanaman pangan khususnya komoditas padi, maka diambil nama Sri. Karena Dewi Sri ya? Iya, itu. Nah, unggulnya? Tentu dari para pengurus yang terpilih ini ingin menjadi koperasi yang unggul, itu lebih unggul. Dan tujuannya dari para pengurus dan anggotanya yaitu intinya untuk meningkatkan kesejahteraan dari para petani dan pengurus dan anggotanya. Nah, ini nih kalau saya penasaran nih Pak Fudoli, program pertanian modern itu kan baru berjalan beberapa bulan ya. Iya. Nah, terus dalam waktu yang sangat singkat itu tiba-tiba udah bisa bangun koperasi gitu di sini. Ini keren banget sih menurut saya karena kan setahu saya bikin koperasi itu juga gampang-gampang susah ya Pak Fudoli. Iya, betul. Nah, ini kok bisa sih ada peran dari penyuluh pertaniannya sendiri Pak kalau di sini? Peran kita yaitu yang pertama mungkin merespon cepat dari hasil sosialisasi dan hasil kunjungan dari tim dari kementerian. Terus kita melaksanakan sosialisasi selain kita mengundang para pengurus kelompok tani di sini, juga sekalian kita melaksanakan kegiatan sehari-hari, misalkan kunjungan itu kita sambil menyampaikan ke para pengurus kelompok tani, jadi mereka pada lambat laun akan paham dan akan antusias. Begitu dipanggil musyawarah pembentukan itu dan alhamdulillah bisa berjalan lancar gitu sampai sudah kesepakatan kepengurusan termasuk nama koperasinya gitu. Oh, jadi pada saat itu tuh mereka merapatkan tuh langsung dengan nama koperasinya. Iya. Langsung ketuanya juga jangan-jangan. Iya. Ada. langsung di. Ada ya musyawarah. Pas musyawarah itu ya hasilnya jadi ada beberapa poin. Berarti kalau misalnya pengurus koperasi ini juga terdiri dari petani atau mungkin ada dari unsur Pupja atau mungkin
penyuluhnya juga mungkin ikut jadi pengurus koperasi, nggak boleh? Sementara ini mungkin yang jadi pengurus koperasi itu dari berbagai kelompok tani, pengurus kelompok tani dari 5 desa yang lokasi pertanian modern ini, termasuk anggotanya, ditambah dari petani milenial, ditambah dari yang petani yang ada aktif di dalam perkelompokan. Kalau untuk petaninya sendiri itu memang dari kelima desa itu termasuk di wilayah BPP Bangun 2 ya? Iya. Memang cakupan dari Bangun 2? Iya, betul. Ada di 5 desa, cakupan dari 5 desa. Kalau BPP Bangun 2 sendiri memang penyuluhnya ada berapa? Ada 7 orang. 7 orang? Iya. Jadi satu orang mewadahi berapa desa? Satu desa. Tapi oh, ada, jadi satu orang satu desa? Iya, satu orang satu desa, ada satu orang yang wilayah binarnya 2 desa. Oh gitu. Kita ada satu kecamatan ada 8 desa, jumlah penyuluhnya ada 7. Berarti siapa yang 2 desa? Pak Fudoli? Pak Toto. Kirain saya koordinatornya jadi saya dapat 2 mbak gitu. Yang lainnya enggak gitu. Pak Fudoli tadi kan Pak Fudoli sempat infokan nih Gensi kalau ternyata peran penyuluh pertanian di BPP Bangun 2 itu mendatangi desa-desa setempat untuk mensosialisasikan gitu ya. Nah selain itu kira-kira yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh apalagi nih Pak? Selain kita melaksanakan sosialisasi ke pengurus kelompok tani yang ada di wilayah pertanian modern ini, yaitu adanya peran penting juga dari tim Kementerian Pertanian dalam memotivasi kita juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ditambah dari ya betul, ditambah dari mahasiswa yang ada dari MSIB, dari mentor, dan dari ada mahasiswa yang khusus di bidang pertanian modern ini. Jadi kita bareng-bareng gitu yang mungkin mereka memang itu. Ngapain aja Pak? Maksudnya kayak teman-teman mentor, kemudian teman-teman mahasiswa yang diterjunkan ke lapangan itu sama penyuluh pertanian ini ngapain aja? Apa cuma ngawasin aja? Apa gimana? Iya. Jadi begitu waktu ada dari mahasiswa datang sesuai dengan arahan-arahan, ya kita memploting sesuai kompetensinya dari mahasiswa tersebut ke kira-kira kompetensi yang sesuai dengan mahasiswanya itu ada di kelompok atau di desa mana, nanti kita plotting ke situ biar nanti kegiatannya terlaksana gitu. Jadi begitu di kelompok ada kegiatan, diikutsertakan para mahasiswa khususnya yang MSIB. Oh gitu, bergabung dengan para petaninya juga nggak sih Pak? Iya betul. Iya. Jadi memang penyuluhnya sendiri itu kayak mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara petani dengan mahasiswa juga gitu. Supaya mereka bisa bersinergi gitu ya Pak ya? Iya, biar kompetensinya terlaksana gitu. Oke, kira-kira nih Pak Fudoli sebagai koordinator penyuluh, ada misi apa lagi yang untuk mensukseskan, membantu kelancaran dari program pertanian modern ini Pak? Intinya memotivasi untuk bisa melaksanakan kegiatan di klaster-klaster unit usahanya. Seperti klaster unit usaha pelayanan desa Alsintan, klaster unit usaha produksi dan permodalan. Tapi mungkin di awal kita fokus ke unit pelayanan jasa Alsintan. Kalau yang pelayanan jasa Alsintan memang kayak apa sih Pak bentuk kegiatannya? Melayani petani dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan budidaya di lapangan. Berarti kayak semacam menyediakan atau memfasilitasi peralatannya nggak sih Pak? Iya. Gitu, emang kayak komben gitu ada juga? Ada, maksudnya dalam termasuk penyediaan jasa Alsintan ini nggak yang ada di program MSB ini? Iya, betul. Itu termasuk juga? Iya, termasuk komben. Di kita di sini dari 5 desa itu di kelompok tani baru ada 1 komben. Wah, itu dipakai bergantian 8 desa? Sementara baru bisa melayani 1 kelompoknya. Oh, gitu. Karena di sini itu dalam beberapa hamparan. Setengahnya dari luasan
sawah di Kecamatan Bangun 2 ini berbarengan umurnya, jadi padinya panennya bersamaan ya? Bersamaan, jadi belum bisa luas lahan yang digarap oleh komben tersebut. Baru satu kelompok itunya. Baru satu kelompok ini? Iya. Kelompok ini bukan? Bukan. Oh bukan? Beda lagi. Ya. Oke, jadi Gen Z, for your information aja nih, kita saat ini sedang ada di kelompok tani mana nih Pak namanya? Tani Sari 3. Tani Sari 3, ini merupakan salah satu kelompok tani di bawah binaan Bangun 2? Iya. Kalau boleh tahu nih, kamera boleh diarahin nggak ke situ? Itu kita ada alat-alat traktor tuh. Itu kan punyanya BPP atau punyanya kelompok tani sendiri? Kelompok tani. Punya kelompok tani ya. Jadi mereka memang sudah mandiri ya. Iya. Ada pengadaan fasilitas alat-alat itu sendiri ya. Itu dari anggota kelompok tani juga. Itu dari bantuan dari pemerintah. Oh gitu ya. Iya. Berarti memang ada kelompok tani yang memang sudah bisa memfasilitasi dirinya sendiri. Iya. Mungkin ada yang perlu disupport, alat-alatnya masih perlu. Iya, betul. Dari Pak Fudali sendiri sebagai koordinator penyuluh, bagaimana kiat-kiat untuk berusaha menaikkan untuk kelompok tani yang tidak memiliki alat sinter yang memadai, kayak tadi kan combine cuma satu desa nih. Iya. Nah, berarti desa yang lain tuh dengan apa Pak solusinya mereka? Supaya produksinya nggak ketinggalan nih sama yang punya combine nih. Iya betul. Jadi kondisi beberapa musim terakhir ini di wilayah Kecamatan Bangun 2 pengaplikasian alat mesin pertanian seperti combine harvester yang besar itu sekitar 60-70% para petani sudah memakai combine. Tetapi combine itu di sini tersedianya baru satu. Nah, di wilayah sini banyak dari luar daerah yang sengaja ke sini gitu. Dan para petani itu tertarik untuk pakai jasa combine tersebut. Karena bisa mempercepat dari proses panen. Itu sewa nggak sih Pak? Atau gratis aja gitu? Sewa. Sewa. Iya. Oke. Maksudnya sewa itu karena untuk mengganti bahan bakar gitu kan? Iya Pak? betul, tenaga kerja. Dan kayak operasional perawatan juga kan? Iya betul. Jadi gitu Gen Z ya, bukan cari untung di sini namanya karena memang itu disewakan. Karena combine sendiri kan memang bantuan dari pemerintah juga ya Pak? Ada yang pengadaan mandiri. Kalau yang di sini dari bantuan pemerintah, mungkin kalau yang dari luar mungkin juga ada yang pengadaan mandiri. Iya mungkin. Oke, gitu. Baik, nah Pak Fudoli, untuk yang terakhir nih, kita nih sebelum sesi ngobrol kita berakhir nih, kira-kira harapan Pak Fudoli untuk program pertanian modern ini seperti apa sih Pak? Dari segi penyuluh dan mungkin kayak nanti penyuluh pertanian juga akan begini gitu. Apa dong Pak harapan ke depannya? Harapan ke depannya bagi penyuluh pertanian mungkin lebih ke untuk bisa menerapkan atau menginformasikan, menyampaikan informasi teknologi intinya tentang pertanian yang bersifatnya modern. Salah satu contohnya penggunaan alat mesin pertanian yang modern untuk bisa dilaksanakan di para kelompok tani dan petaninya. Ya, yang pada intinya bagi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan meminimalisir biaya produksi dari usaha budidaya padi sawah ini. Kalau dari program pertanian modern sendiri untuk teman-teman mahasiswa yang diturunkan ke lapangan itu belum sempat melewati masa panen ya Pak ya? Belum ya. Ya. Jadi memang kayak hasilnya belum terlalu kelihatan nih Gen Z karena kan panennya berapa, ada peningkatan atau tidak dari yang sebelum ada program ini dan setelah sudah ada program ini gitu ya Pak? Iya betul, karena program ini datang ke sininya pada saat itu sudah dalam pertengahan umur padi dan hampir panen ya. Iya. Well, Gen Z di seluruh Indonesia, itulah tadi secuplik perbincangan saya dengan Pak Ahmad Zainal Fudoli, koordinator penyuluh dari BPP Bangun 2 Kabupaten
Indramayu. Memang program pertanian modern ini belum berjalan lama, tapi semoga teman-teman mahasiswa dan pemuda-pemuda yang ditugaskan di sini bisa meningkatkan produksi dan bisa bersinergi dengan para petani di Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Akhir kata, saya Ardiani Dawisda beserta seluruh tenaga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Gen Z semuanya nih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di sesi obrolan Secangkir Kopi selanjutnya. Dadah!